A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan yaitu kajian kitab Minhajul Abidin kita. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan takwa, yang mana nanti kita bahas dasar kata takwa, kemudian Al-Quran mengungkapkan takwa, maka disimpulkan nanti ungkapan-ungkapan Al-Quran itu dengan tiga pemaknaan. Takwa yang disebutkan ayat-ayatnya kemarin, termasuk fadilah-fadilahnya, nanti dimaknai oleh Al-Ghazali dengan tiga ungkapan ataupun tiga kesimpulan saja. Ini nanti yang kita lihat. Pertama kita bahas dulu dasar kata takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalika anna asla lafzati taqwa fil lughah huwa al-waqwa. Dasar kata takwa menurut lughah, menurut bahasa adalah waqwa. Waw qaf waw ya. Itu asalnya waqwa. Kenapa penting membahas menurut lughat? Kalau dalam fikih ataupun dalam kitab-kitab kuning, kitab berbahasa Arab, biasanya disebutkan itu tasrif menurut lughat ataupun pengertian menurut lughat. Karena penting. Karena dengan kita tahu nanti itu semuanya ada kaitannya. Sama dengan ilmu, alim, ulama, alam ada kaitannya. Sama dengan iman artinya kepercayaan, amanah artinya beriman atau amanah dapat dipercaya, membuat aman kepada orang lain begitu. Jadi ada kaitannya. Maka dengan kita kuasai bahasa itu, minimal pengertiannya, maka lebih luas cara pandang kita dalam suatu permasalahan. Makanya disebut, kalau ulama-ulama itu biasa menasrifkan lughatan wa istilahan. Definisinya menurut lughah dan definisinya menurut yang sebenarnya. Jadi kata takwa tadi diambil dari empat huruf, yaitu waqwa. Wa huwa masdarul wiqayah. Dia itu waqwa itu masdar. Begitu juga al-wiqayah. Masdar dari kalimat wiqayah. Waqwa wiqayah. Apa arti wiqayah? Penjagaan. Penjagaan dari apa? Penjagaan dari kesalahan ataupun dosa. Maka orang yang mampu menjaga nanti, maka sudah masuk dia ke takwa itu. Mampu menjaga, ya kan? Yuqalu waqa yaqi wiqayatan. Ini tasrifnya. Waqa yaqi wiqayatan. Wa huwa waqin wa dzaka mauqan. Qila taki mauqan. Ini itu tasrifnya, ya kan? Waqa yaqi wiqayah. Jadi yang dua masdarnya, pertama wiqayah wa waqwa. Kemudian ubdilatil wa ta, diganti wa menjadi ta. Kama huwa fil wuklan wa tuklan. Sebagaimana kata wuklan dengan tuklan. Asal kata tuklan itu wuklan. Sama dengan takwa. Asal kata takwa waqwa. Jadi diganti wanya ke ta, menjadi ta. Wa nahwihima fakila takwa, lalu dikatakanlah menjadi takwa. Jadi itu secara lughah, ya, secara bahasa. Kita lanjutkan. Faizan lamma hasalat wiqayah bainal abdi wa bainal ma'asi min quwwati azmihi ala tarkiha wa tautini qalbihi ala dzalik fayusafu hina idzin bi annahu muttaqin. Jadi tiga di sini. Maka kalau begitu, manakala telah hasil penjagaan di antara hamba dan maksiat itu, Kenapa hasil penjagaan seseorang kepada maksiat itu udah kuat hatinya, jadi dia jaga betul
dari dosa itu dia jaga sebab kuwati azmihi, sudah kuat azamnya ingin meninggalkan dosa itu. Wa tautini qalbihi, sudah condong ataupun sudah menetap hatinya ala zalik, atas demikian, maksudnya meninggalkannya. Jadi pertama menjaga diri dari maksiat, kemudian kuatkan hati ataupun tekad meninggalkan dosa, kemudian pegang ataupun nyamanlah Anda dengan niat-niat tersebut. Fa yusafu hina idzin bi annahu muttaqin, maka kalau sudah ada yang tiga ini maka disifatkanlah orang itu dengan muttaqin, atau orang yang menjaga atau orang yang bertakwa. Jadi muttaqi ini harus kita tempuh yang tiga ini. Pertama, wiqayah, penjagaan dari dosa, artinya kita sucikan diri kita dari dosa, jangan terniat ke sana. Yang kedua, tekad bulat meninggalkan dosa. Yang ketiga adalah merasa nyaman kita, tautin hati kita atas keputusan kita tersebut. Ini tiga. Maka kalau ada yang tiga ini disebutlah namanya muttaqin. Muttaqin. Wa yuqalu lidzalik at-tanzih wal azam wa tautin taqwa. Maka dikatakanlah bila dia sudah tanzih membersihkan diri atau hati dari dosa, kemudian azam, tekad bulat meninggalkan dosa, kemudian tautin, nyaman hatinya atas niatnya tersebut, atas keputusannya tersebut, maka dinamakanlah orang itu dengan takwa. Jadi harus ada yang tiga ini. Kalau nggak ada belum dia. Baru kita lihat wa taqwa fil Quran, dan kata-kata takwa di dalam Al-Quran tudlaku ala thalathati asya, dipakaikan atau digunakan untuk tiga macam saja. Ayat takwa kan banyak. Mungkin kalau kita kumpul ayat yang berbicara takwa ratusan, ya kan? Kita lihat umpamanya di Fathur Rahman, bisa kita lihat berapa kata takwa yang digunakan dalam Al-Quran. Intinya banyak. Namun di antara yang banyak itu, di antara ayat yang banyak berbicara takwa, maka tudlaku ala thalathati asya, dipakaikan hanya tiga. Satu, bimakna al-khosyah wal haibah, dengan makna khosyah dan haibah. Khosyah takut, haibah merasa hebat. Merasa hebat maksudnya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khosyah maka rasa takut kepada Allah, haibah rasa hebat kepada Allah. Apa firman-Nya? Apa dalilnya Imam Ghazali membagi yang pertama ini khosyah dan haibah? Pertama, wa iyaya fattaqun, hanya kepadakulah kamu bertakwa, takut. Kalau sudah Allah menyandarkan dirinya hanya kepadaku, berarti tidak ada yang lain. Disitulah khosyah itu. Maka khosyah kita, takut kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Begitu ya. Karena yang lain itu akan binasa, yang kekal cuma Dia. Apalagi kita mempertuhankan makhluk umpamanya, mempertuhankan buatan kita dan lain-lain sebagainya benda. Itu tak kecil itu, bagaikan rumah, rumah apa? Rumah laba-laba. Bagaimana rumah laba-laba? Langsung dihembus angin udah hancur. Begitulah bila kita mempertuhankan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau membuat keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah rapuhnya keimanan seseorang. Maka takwa itu dari ayat ini, wa iyaya fattaqun, hanya kepadakulah kamu bertakwa. Maka Allah langsung menisbatkan, bukan langsung namanya dia sebutkan, namun hanya kepadaku, berarti bukan kepada yang lain. Maka di situ sudah kita ambil kesimpulan harus ada ketakutan di saat disebutkan Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Dari sinilah diambil khosyah wal haibah itu. Kemudian hebah diambil dari kata wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kamu pada hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah. Itulah hari berbangkit, hari kiamat atau hari akhirat.
maka tentu yang jadi raja di sana cuma Allah. Malaikat tak berkutik. Yang memberi syafaat harus minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala baru bisa. Artinya kerajaan hanya milik Allah saat itu. Makanya hebah, tidak ada yang lain. Makanya di ayat lain disebutkan Allah limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kerajaan hari ini? Hanyalah milik Allah yang Maha Qahhar. Jadi jelas dengan Allah bangkitkan manusia di hari kiamat, cuma dialah raja di sana. Dialah yang memberikan syafaat di sana, yang mengizinkan untuk memberikan syafaat. Maka tentu dengan kita hayati ayat ini dapat kita ambil kesimpulan makna takwa di sini, wattaqu yauman turja'ina fihi ilallah, dipakaikan sebagai hebah, merasa hebat kita, ataupun ungkapan Allah betapa hebatnya dia. Yang semuanya kecil, semuanya tidak berdaya. Itulah maksudnya wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Jadi kata wattaqu dipakaikan untuk hebah, perasaan hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dialah yang hebat. Begitu ya. Jadi makna takwa yang pertama al-khasyah wal hebah. Dalilnya itu tadi wa iyaya fattaqun dan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itulah dalil dia. Wasani yang kedua, pemakaian Quran, pemakaian ungkapan Quran yang kedua yang dimaknai Al-Ghazali adalah bimakna at-ta'ah wal ibadah, dengan makna taat dan ibadah. Kalau Allah Ta'ala, apa dalilnya? Ini makna taat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan jelas Allah menyuruh di sini untuk bertakwa. Maka Allah suruh itu dilaksanakan seorang hamba, itu adalah bentuk ketaatannya. Jelas ya kan? Makanya dimaknai dengan makna taat dia di sini. Ungkapan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Memang sebagian pendapat ulama ayat ini dihapus, dinasah dengan ayat wattaqullaha mastata'tum. Namun sebagian mengatakan tetap. Karena begini, kalau haqqa tuqatih itu sebenarnya kita tak mampu ya kan. Bertakwalah kamu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kan berat itu sebenar-benar takwa. Karena yang tahu hakikat takwa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu melihat sesuai yang digariskan dalam syariat-syariatnya saja. Jauhi larangannya, kerjakan perintahnya, bersihkan hati kan, begitu ya kan. Maka ada pendapat ulama terlepas dari penafsiran ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu dinasah. Namun ada yang tetap mengatakan tetap. Intinya begini, dari ayat ini dapat kita ambil bahwasanya ungkapan kata takwa adalah untuk ibadah, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, atiullaha haqqa tuqatih. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid tentang menafsirkan ayat itu ya, huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yuzkara fala yunsa. Allah itu diingat bukan dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar. Allah itu disyukurin bukan diengkarin, dikafirin. Begitu ya. Nah, disyukurin maksudnya nikmatnya disyukuri, bukan dikufuri. Jadi jelas bahwasanya ayat-ayat itu menjelaskan bimakna taat dan ibadah. Karena kalau kita sudah laksanakan takwa itu tentu kita sudah melaksanakan perintah Allah. Disebut kita mentaati Allah namanya. Kalau sudah kita taati dengan sempurna, dengan bagus, tentu kita sudah dituliskan orang yang beribadah. Maka masuklah dua-duanya di sini. Masuk dua-duanya. Yang ketiga, makna yang ketiga, wasalis bimakna tanzihil qalbi aniz zunub. Ini yang berat.
Tadi pertama bimakna atau bimakna yang pertama tadi bimakna khasyah wal haibah, yang kedua bimakna atau ahwal ibadah, yang ketiga adalah bimakna tanzihul qalbi aniz dzunub, mensucikan hati dari dosa. Maksud mensucikan hati dari dosa kemarin kan sudah dijelaskan. Pertama bersihkan dia dari dosa, yang kedua tidak ada tergerak kita untuk melaksanakan dosa itu. Makanya orang takwa itu betul-betul dijaga Allah. Bukan berarti dia maksum, tapi dia dijaga Allah. Makanya andai ada wali jatuh dia ke dosa, maka dia langsung menyesal, menangis, langsung taubat. Itu ciri-ciri wali. Karena selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Namun wali-wali Allah, ulama-ulama Allah itu kalau sudah sampai dia ke level takwa, maka tanzihul qalbi aniz dzunub dia. Terbesik pun niat dia ke dosa itu enggak, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Makanya orang yang takwa memang jauh dia dari dosa. Jauh, jangankan dari dosa, hatinya pun tidak terpikir untuk dosa. Itu memang kalau sudah betul-betul dia takwa. Fahadhihi hiyal haqiqah fit taqwa dunal awwalain. Inilah hakikat takwa, bukan dua yang pertama. Dua yang pertama bimakna hebah wa khosyah, merasa khosyah. Yang kedua adalah bimakna ibadah dan taat. Yang ketiga adalah tanzihul qalbi aniz dzunub, mensucikan hati dari dosa, tidak terbetik, tidak terbesik di hatinya untuk melaksanakan dosa. Inilah hakikat takwa kata Al-Ghazali, bukan yang pertama, bukan dua yang pertama tadi. Apa dalil dia mengatakan inilah hakikat takwa, tanzihul qalbi aniz dzunub itu hakikat takwa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Kan jelas urutannya ya kan. Pertama wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Pertama taat, yang kedua takut. Yang ketiga adalah wa yattaqi. Setelah takut dia wa yattaqi, bertakwa. Fa ulaika humul faizun, maka dialah orang beruntung. Bagaimana cara pengambilan dalilnya? Kalau sudah dikatakan pertama taat, dikatakan yang kedua khosyah, berarti bukan itu definisi takwa. Ungkapan takwa bukan itu pemakaiannya, tapi ada khusus wa yattaqi, hendaklah dia lebih takut. Makanya tanzihul qalbi aniz dzunub itulah makna takwa bagi Al-Ghazali. Faulaika humul faizun, itulah orang-orang yang faiz, yang beruntung. Wa dzakarat ta'ah wal khasyah. Di ayat ini disebutkan kata taat dan khasyah. Summa dzakarat taqwa, lalu dilanjutkan dengan penyebutan ungkapan kata takwa. Fa'alimta, maka kalau begitu Anda tahulah anna haqiqat taqwa, maknan bahwa hakikat takwa secara makna siwat ta'ah, bukan ta'ah, wal khasyah, bukan khasyah. Akan tetapi wahia tanzihul qalbi amma zakarnahu, yaitu mensucikan hati dari dosa yang kami sebutkan. Nah, inilah 3 ungkapan ayat Al-Quran serta dasar kata takwa sudah kita baca. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang akan datang manazilut takwa, manazil takwa atau rambu-rambu ataupun garis-garis besar takwa. Itu yang akan kita baca lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.